Oke ya, bisa dimulai ya. Siap. Bisa dimulai ya. Santai, nggak usah tegang. Oke. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh BEM. Pagi. Semangat ya. Semangat. Baik. Sebelum saya mulai, saya absensi. Cuman saya lihat kelas kalian ini untuk hari ini ya cukup sangat bersih. Apa karena Jumat bersih hari ini? Terus untuk absensi ini ada beberapa yang izin tadi ya barusan. Terus ada ada satu yang sakit sama satu izin. Arung ya. Ya sebelum saya mulai ini saya ingatkan lagi ini musimnya lagi musim penghujan. Jadi usahakan kondisi kalian itu tetap baik, kelola makan maupun istirahat kalian. Oke? Ya, ini kebetulan sudah saya absen tadi dan sebelum saya mulai saya pimpin doa dulu. Ajinan dulu ya kan? Oke, sebelum saya mulai marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, baik. Sebelum materi saya mulai, ada yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Jadi materi hari ini sebenarnya cukup simple, yaitu berkarya seni rupa. Cuman karena kelas kita ini kelas yang luar biasa dan dengan dekor ruangan yang ada koridornya dan sebagainya, tentu saya harus memacu materi saya supaya lebih bagus, yaitu saya ubah menjadi alternatif bahan berkarya seni rupa. Oke, khususnya 2 dimensi ya, seni lukis. Oke, tuh. Untuk kejelasannya ini beberapa sudah saya buat PowerPoint dan nanti juga kalian bisa lihat contoh beberapa karya dan nanti akan saya jelaskan. Sebelum saya mulai, silakan dikeluarkan buku catatannya tentang seni ya. Jangan cuma didengarkan saja, kayaknya perlu mencatat. Oke. Sudah? Ya, sudah dikeluarkan datanya. Ini sekedar mengangkat saja ya. Materi saya dalam alternatif berkarya seni rupa ini punya tujuan yang cukup menarik. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan kalian. Jadi tujuan pembelajaran saya itu memperkenalkan kalian terhadap tidak cuma hanya belajar dengan media atau alat yang konvensional atau yang biasa kita pakai. Ternyata di luar itu kita tidak terbatasi dari sekedar media maupun berkarya. Ada alternatif karya yang lainnya. Yang lebih penting adalah kalian bisa memahami apa itu berkarya seni rupa. Syukur-syukur bisa menerapkan dan mampu mengeksplor ide-ide kalian. Ya, nanti ada tugas lain untuk kalian dan gimana kalian bisa mengerjakan di kelas dan nanti bisa kita nilai bareng. Kemudian yang kedua, selain kalian bisa mengidentifikasi apa itu pengertian seni rupa maupun berkarya seni rupa, ada juga nanti kalian bisa memahami secara verbal, bisa menyampaikan secara verbal. Artinya apa? Kalian bisa menyampaikan kembali secara presentatif dalam bentuk tugas kalian nanti. Itu nanti kalian jelaskan ini maksudnya apa, ini seperti apa dan sebagainya. Oke, jadi banyak sekali ilmu yang akan kita dapat. Jadi saya harapkan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Oke, baik, kita mulai. Perhatikan di slide. Ini untuk judul alternatif bahan berkarya seni rupa 2 dimensi, khususnya seni lukis. Oke, boleh catat, boleh. Kemudian saya lanjut. Nah, sebelum
saya mulai, kita buka dengan beberapa pertanyaan. Saya juga ingin tahu teman-teman sudah paham sejauh mana sih sebenarnya kalian mengenai berkarya seni rupa atau seni rupa itu sendiri. Kalau kalian ternyata sudah paham banyak, kayaknya saya nggak perlu menyampaikan apa-apa. Ya kan? Ya kan? Saya menyampaikan kalau kalian sudah paham. Oke. Yang pertama, ada yang tahu apa itu seni rupa? Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat klasikal. Hampir sudah SMP sudah ditanyakan. Ayo, boleh. Menurut saya, seni rupa adalah karya yang unik. Seni rupa juga, seni rupa merupakan bagian dari ciri khas daerah. Oke, bagus. Jadi ada jawaban yang unik nih, jadi seni rupa itu adalah karya seni yang unik dan bagian dari ciri khas sebuah daerah. Ini saya pernah mendengar pengertian seni rupa itu secara luas. Dan ini masuk ke dalam situ. Ada lagi pengertian seni rupa secara khusus juga ada. Oke, bagus sekali. Absen berapa? 4. Absen 4. Oke, nanti saya akan mengambil dari kasih nilai. Oke, berikutnya pengertian dari seni rupa ada yang lain? Oke, ada yang lain? Belum mesti lah. Ada yang lain? Ayo, perempuan, tadi laki-laki, perempuan, ayo. Seni rupa? Oke, tidak ada. Apa? Saya jelaskan sederhana. Seni rupa itu cabang seni yang cara mengekspresikannya biasanya melalui bentuk atau wujud yang biasa dikenal. Nah, poinnya yaitu ekspresi, bentuk, atau wujud. Kita kemarin sudah belajar tentang seni rupa, tari, musik, dan teater. Pengertiannya macam-macam. Semuanya itu adalah seni, tetapi cara mengekspresikannya yang berbeda. Nah, kebetulan seni rupa ini cara mengekspresikannya adalah melalui wujud dan bentuk. Paham? Oke, kita lanjut. Pertanyaan mungkin ini sedikit membuat bingung, tapi yang berikutnya akan membuat kalian lebih mudah menjawabnya. Sederhana sekali. Pertanyaan berikutnya. Nah, siapa yang sudah pernah melukis? Hampir semuanya, ya kan? Yang tidak pernah melukis sekarang pertanyaannya, siapa? Tidak ada. Oke, jadi semuanya sudah pernah melukis. Tentu saja karya seni lukis itu tidak akan asing bagi kita. Saya lanjut. Menurut dimensinya, seni lukis itu termasuk ke dalam seni rupa? Oke, bukan dulu ini lah, angkat tangan baru menjawab. Oke, kalau kalian tanpa angkat tangan sudah menjawab, semuanya ngomong, saya bingung yang mana yang ngomong, kan gitu. Oke, angkat tangan dulu baru ngomong. Oke? Oke, bukan sendiri. Seni rupa, seni lukis itu masuk ke dalam seni rupa dua dimensi, betul sekali. Seni rupa dimensi itu adalah seni rupa yang cara yang bisa dinikmati itu dari satu sisi saja. Oke, jadi seni rupa dua dimensi adalah seni rupa yang mampu dinikmati dari satu sisi saja. Kalau tiga dimensi dari beberapa sisi. Baik, pinter-pinter kalian, kan? Saya jadi minder ini, ngajak orang pinter. Oke, berikutnya. Pertanyaan yang terakhir untuk mengarah ke materi saya. Bagaimana jika kita tidak bisa menemukan bahan atau media yang biasa kita gunakan untuk berkarya? Ayo. Tidak berkarya. Aduh. Langsung menyerah, Le. Ayo. Itu benar sih perjawabannya, tapi itu jawaban yang menyerah gitu. Ayo. Bagaimana kalau kita tidak bisa menemukan material atau media, bahan ataupun alat yang biasa kita gunakan dalam berkarya? Ayo. Tidak ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu silakan simak materi saya supaya tahu. Ini adalah jawaban pengantar. Pertanyaan yang mengantar ke dalam materi saya. Oke, perhatikan yang pertama ini. Slide lanjutan. Nah, siapakah dia? Apakah mirip dengan saya? Jawa. Santai. Saya datang dengan damai. Jadi ini adalah salah satu karya yang kira-kira ini dibuat menggunakan apa? Ayo, ada yang tahu?
Ada yang tahu bagaimana cara membuat atau bahan yang dipakai untuk membuat kopi? Siapa tadi? Jawabannya? Kopi, betul sekali. Perhatikan, ini dibuat dengan menggunakan kopi. Mungkin ada yang jajan air Pak, bukan? Apakah cat akrilik? Bukan. Itu adalah bahan-bahan yang biasa digunakan. Ini adalah penggunaannya bisa menggunakan kopi. Gitu. Jadi melukis tidak selalu menggunakan cat-cat yang sudah ada. Kita bisa menggunakan bahan yang kita temui sekitar. Yang suka kopi mungkin lagi simple sketchbook aja, kan? Lumayan. Kalau kalian kopi terus kemudian penjualnya kalian gambar mirip, ya kopi kalian gratis. Oke, saya lanjutkan. Ada beberapa contoh. Kira-kira yang atas sendiri ini kita buat dari apa? Bahannya? Ayo. Ini mirip-mirip mozaik Pak. Wah, tempel nih Pak kita. Kira-kira kita buat dari apa? Ada yang tahu? Oke, saya kasih keterangannya. Ikan ini ditulis dengan menggunakan cangkang telur atau kulit telur bagian luar. Tahu kan? Yang kita biasa pakai kemudian buang biasanya. Nah, ini diolah kembali menjadi satu karya yang menarik. Kemudian yang kanan sendiri, kiri sendiri. Ini dibuat dari biji-bijian, apalagi kurang begitu jelas ya. Oke, saya jelaskan nih. Ini lukisan dibuat dari kain perca, ada kapas, ada biji-bijian, ada manik-manik dan sebagainya. Istilahnya adalah mixed media. Mixed media itu dengan media yang cukup banyak atau bahan yang cukup bervariasi. Jadi tidak selalu menggunakan. Dan yang paling terakhir, yang paling bawah, ini dibuat dengan menggunakan plastik kemasan. Artinya kantong plastik kita itu kita kalau biasa kita buang begitu saja, ini bisa jadi lukisan. Jadi plastik warna biru, plastik warna hitam, warna merah dan sebagainya, warna kuning dan sebagainya itu dipotong-potong tempel. Ini luar biasa. Oke, sudah mulai paham ya kenapa jawaban bagaimana kalau kita tidak menemukan bahan kalau mau berkarya sendiri. Oke, saya lanjutkan supaya lebih jelas. Nah, ini dia. Kira-kira ini terbuat dari apa? Ternyata terbuat dari kabel. Ini semuanya kabel yang disusun. Ini terbuat dari celana jeans, sopir-sopir. Nah, ya kan? Nah, sementara ini dibuat dari tutup botol yang disusun. Iya kan? Keren sekali. Berikutnya ini dari kresek atau plastik kemasan tadi sama. Nah, ini kan disusun. Oke, dan yang terakhir dibuat dari perangkat komponen elektronik. Nah, yang itu. Nah, yang paling unik terakhir sekali, ini terbuat dari kancing baju. Wah, luar biasa bukan? Jadi tidak selalu bahwasanya kalau kita berkarya, kalau nggak ada cat ya nggak berkarya Pak. Kalau nggak ada kuas ya nggak berkarya Pak. Tidak seperti itu, tetapi sangat luas. Kalau kalian punya ide, punya semangat untuk berkarya, tidak ada batasan yang bisa membatasi kalian. Orang kreatif itu tidak ada batasannya. Oke? Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai siapkan buku tulis kalian. Kita mulai Oke, yang pertama tentang fungsi ya tadi. Fungsi seni lukis kita ketahui dulu. Pak, apa sih seni lukis itu? Kita ngapain harus melukis dan sebagainya? Fungsinya apa? Ini perlu kita ketahui dulu. Oke? Yang pertama, fungsi secara personal. Nah, ini sebagai media ekspresi pelukisnya. Jadi kalau kalian belajar, misalkan mau melukis, wah saya tidak suntuk sekali ya kalau dalam belajar. Saya ingin melukiskan suntuk saya ingin melukiskan rasa sedih saya, rasa saya. Kalian bisa curhatkan dalam bentuk lukisan. Kalau Pak saya punya sahabat yang mendengarkan curhat saya, iya betul. Tapi kalian akan sebenarnya sekalian kalau dalam bentuk lukisan itu akan tersimpan lebih bagus dan tidak kemana-mana pastinya, ya. Oke.
Berikutnya ada fungsi secara sosial sebagai media fungsi. Artinya kalau karya kalian, lukisan kalian tadi dipamerkan, ini akan ada fungsi lain, di mana akan ada nilai edukasi, memberikan pembelajaran kepada orang yang menikmati karya kalian. Ada media kreasi juga, gitu kan? Jadi ada orang yang melihat lukisan itu untuk kebahagiaan mereka ada bahkan ada nilai ekonomisnya, gitu. Jadi karya kalian bisa jadi laku untuk kalian untuk dikoleksi beberapa koleksi. Saya lanjut. Dan yang terakhir ini adalah fungsi secara fisikal, praktis dan biasanya merujuk kepada karya lukisan yang sifatnya itu kerajinan atau terapan. Yang tujuannya biasanya yang penting kita buat secara singkat, praktis, tapi memberikan sebuah keuntungan. Saya lanjutkan boleh? Nah, ini untuk berikutnya adalah tema dalam berkarya seni rupa. Tentu saja, kalau kita membuat sebuah lukisan harus ada tema atau konsep daripada karya itu. Jangan gambar asal gambar aja. Kalau kita dari akademis itu biasanya punya cerita, punya konsep, punya tema yang disuguhkan. Jangan asal gambar itu. Nanti nilainya gambar kan juga akan berbeda kalau punya tema maupun punya cerita. Saya lanjut. Nah, untuk yang pertama ada tema secara internal. Absen 2 siapa? Absen 2. Oke. Sini dong. Maksud saya. Kalau ada asisten dosen, sekarang ada asisten guru. Nah, ini tulisan saya itu kecil-kecil di sini. Teman-teman saya yang belakang biasanya tulisan. Kamu bisa ucapkan atau sebutkan pengertian dari tema berkarya secara internal. Nah, itu saya lihat. Yang pertama apa? Dalamkan emosi, cita-cita, nalar, fisik, gairah, khayal, kepribadian. Oke, dengar yang belakang? Sekali lagi. Pertama, dua, Emosi. yuk. Tiga, cita-cita. Empat, nalar. Lima, intuisi. Enam, gairah. Tujuh, khayal. Delapan, kepribadian. Asisten itu saya banyak di sini, jadi saya bisa tunjuk siapa saja jadi asisten saya. Mendadak tegang kalian. Santai. Oke, berikutnya. Ini ada dari internal itu dari dalam diri kita. Ciri-ciri kalian itu bisa jadi tema juga. Emosi kalian, harapan kalian, gairah, khayalan, dan kepribadian kalian. Oke, kita lanjut. Untuk berikutnya ada tema secara eksternal, ya. Ini yang di luar diri kita. Saya langsung aja tanpa asisten. Yang pertama adalah kepercayaan, religiusitas, ketidakadilan, kemiskinan, nasionalisme, politik, isu sosial, dan isu alam. Jadi semua hal yang di luar dari diri kita itu biasanya masuk ke dalam tema eksternal. Oke, baik. Saya lanjutkan, sudah ya? Oke, lanjut. Kemudian ada media dan teknik melukis. Nah, ini biasanya mulai pada ranah teknisnya, supaya kita tahu bahwasanya ternyata ini masuk ke dalam teknis, ini ternyata masuk ke dalam media dan sebagainya. Oke, yang pertama media. Absen 16 siapa absen 16? Terus gini-gini ya, nggak tinggal. Saya bacakan sendiri. Saya bacakan aja sendiri. Yang pertama ada media. Media merupakan berbagai bahan di mana sebuah bentuk digambarkan. Misalkan ada kertas, ada kanvas, ada kain, papan, dinding, logam, kayu, dan lain sebagainya. Oke. Jadi di mana gambar kita itu diterapkan atau digambarkan, itulah yang dimaksud
dengan media. Iya. Sederhana sebenarnya pengertiannya. Kalau kita nggak tahu ya biasanya gitu. Selanjutnya, nah itu teknik. Absen berapa ya? Oh ya, saya langsung aja. Teknik merupakan cara untuk membuat sebuah karya. Jadi bagaimana karya itu dibuat, dengan cara apa? Cara ini adalah yang dimaksud dengan teknik. Ya, misalkan menggaris, mengarsir, mengulas, memahat, mencetak, menempel dan lain sebagainya. Tuh, itu adalah teknik. Oke, paham ya? Jadi cara untuk membuat karya itu adalah masuk ke teknik. Kemudian berikutnya ada alat dan bahan. Biasanya yang bingung itu teman-teman biasanya media dan bahan. Biasanya, cuman ini sengaja saya pisah-pisah nih supaya tidak terlalu membingungkan. Jadi saya bisa menjadi alat dan bahan. Nanti saya akan tunjukkan untuk alat dan bahan. Oke. Ini adalah alat. Alat suatu benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu, untuk mencapai maksud tertentu dalam sebuah karya seni rupa. Itu kan tentu saja untuk menerapkan bahan ke dalam media itu butuh alat. Ya, apapun itu. Biasanya bisa kuas, bisa pisau palet, pisau yang lainnya. Bahkan kalau Avandi itu terkenal dengan alatnya yaitu tangannya sendiri. Nah itu luar biasanya orang kita di situ. Kalau kita tidak punya alat, misalkan kita punya bahan dan media saja, tidak punya alat, dia bisa menggunakan tangannya saja. Dan itu malah menjadi teknik yang luar biasa. Dan dikenal dari isu itu. Makanya tidak selalu karya itu hanya dengan alat yang ada saja. Oke? Kayaknya masih semangat apa mulai ngantuk? Kalau mulai ngantuk saya tunjuk. Oke, saya lanjut. Kayaknya masih semangat semua. Oke, ini beberapa contoh alat. Yang pertama itu ada kuas. Nah, ini jenis alat yang digunakan untuk membariskan cat pada bidang datar seperti kertas, kanvas dan sebagainya itu untuk bidang datarnya. Ini adalah kuas. Kemudian ada lagi pisau, palet cat. Palet itu adalah alat yang digunakan sebagai bidang permukaan untuk mencampur cat. Ini saya tunjukkan ya supaya kalian bingung. Saya kebetulan bawa ini sisa pameran pendidikan kemarin. Saya bawa sini. Nah, ini adalah ini namanya was. Kalau sampai ada yang menjawab ini adalah wayang, awas. Oke, ini oke, betul sekali. Nah, yang ini pisau apa? Pisau semen. Oke, pengertian yang terakhir ini ada di sini, ya. Silakan di. Nah, ada palet cat, ada pisau palet. Jadi ini untuk mencampur cat, ya. Kemudian kalau ini biasanya digunakan untuk melukis juga pengganti kuas. Ini bisa menciptakan tekstur, bisa menciptakan sapuan yang berbeda daripada kuas. Kuas punya karakteristik hasil daripada alatnya, tapi ini juga sama. Luar biasa ini. Ini saya jual 10.000 lah untuk kalian. Banyak sekali. Oke ya, saya lanjut. Tahu ya perbedaannya ya. Oke. Kemudian, nah sekarang bahan. Ini materi paling inti daripada yang inti. Core of the core. Jadi bahan. Nih, salah satu elemen penting penunjang dalam proses penciptaan karya seni itu adalah bahan. Bahan biasanya dikenal beberapa orang itu ya ini adalah komponen atau elemen tadi untuk menciptakan sebuah karya. Tuh. Ada beberapa, saya bagi menjadi dua saja, sebenarnya banyak, cuma saya bagi menjadi dua. Yang pertama ada bahan secara konvensional, bisa dibiarkan, contohnya cat
air, cat minyak, cat poster, cat akrilik dan lain sebagainya. Konvensional itu yang biasa kita pakai. Oke? Ada yang biasanya kita di luar hal-hal konvensional, artinya yang biasa saja, yang mainstream itu non konvensional, yaitu dari lingkungan dan alam. Kalau kalian jadi hampir semua yang ada dalam lingkungan kita itu bisa jadi karya. Makanya para seniman itu tidak pernah habis atau kehabisan ide ataupun bahan. Oke? Bisa diterima ya sampai dengan materi ini. Ada pertanyaan? Coba. Siapa tahu ada pertanyaan yang mungkin belum paham? Oke, paham? Oke. Oke. Mohon Pak, ada gitu ya. Oke. Mulai agak ngantuk-ngantuk tadi. Oke, saya lanjut. Kalau sudah paham, ini tahapan berkarya seni rupa. Oke, ini ada banyak beberapa tahapan, tapi ini nggak perlu dicatat. Saya sampaikan saja dulu, karena untuk tahapannya poin-poinnya saja yang paling penting. Kalian catat ini aja, judulnya aja. Kalau untuk pengertiannya nggak usah. Oke. Nah, tulis saja yang misalkan di tema, pengertiannya nggak usah. Jadi yang penting kalian paham poinnya, kalian bisa secara spontan atau secara sendiri itu bisa mengolah kata-katanya sendiri. Yang pertama ada tema dan ide, tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama dalam berkarya seni rupa itu adalah tema dan ide. Cari sebuah ide yang menarik yang muncul dari berbagai hal. Nah, ide dan tema tadi ada secara eksternal dan ada internal. Tuh, kalian bisa mencari itu. Ya. Kemudian berikutnya ada bahan dan media. Oke, tadi sudah dijelaskan juga. Kalau kalian sudah menemukan tema dan ide kalian, persiapkan bahan yang akan dipakai, sekaligus media yang akan kalian buat untuk gambar. Saya tadi lupa menjelaskan media. Nah, ini kanvas masuk ke dalam alat, kemudian teknik, bahan apa media? Media. Oke, bisa paham ya? Ya. Banyak apapun gambar kalian yang bisa kalian terapkan ke dalam dalam barang atau objek, maka itu adalah media. Kemudian saya lanjut teknik. Nah, sesuaikan teknik apa yang akan dipakai dalam membuat karya. Oke, kalau kalian sudah siapkan bahan dari media, maka teknik yang akan kalian gunakan itu apa? Teknik tempel, aksesa atau yang lain. Kemudian yang terakhir, kemudian yang keempat, desain atau sketsa. Nah, buatlah desain berupa sketsa atau rancangan gambar yang nantinya akan dibuat menjadi lebih bagus. Ada 3 lagi. Yang berikutnya memperjelas sketsa dan desain. Oke, jadi desainnya sudah kalian buat tadi, kalian perjelas supaya lebih menarik. Berikutnya detail dan pertajam. Jadi kalau sudah dibuat, diperjelas kalian detail lagi. Mana bagian-bagian yang sekiranya kurang. Oke? Paham? Jangan dijawab paham karena kalian nggak mau saya tunjuk. Sebenarnya saya bisa membaca pikiran kalian. Ya, kemudian ini buat kalian untuk detail ya. Yang terakhir finishing. Ini penting karena mungkin hal yang sering dilupakan mereka yang suka berkarya, tapi terus penting, yaitu finishing. Jadi kalau untuk karya seni rupa 2 dimensi itu dilapisi dengan menggunakan clear atau varnish. Kemudian syukur-syukur kalian buatkan figuran. So, oke, dipajang, kemudian bisa jadi ini dulu karya seperti ini. Kalau ada temennya yang lebih, gambar bagus seperti ini. Ada apresiasi yang mungkin tidak akan kalian sama. Punya gambar jelek sekali, itu juga masuk ke dalam apresiasi. Paling nggak kan jadi motivasi kita. Oh, saya harus buat lebih bagus. Saya lanjut. Nah, sekarang saya tadi sudah aktif sekali, sekarang kalian yang aktif ya. Ini buatlah sketsa atau desain karya yang akan dibuat, sekaligus tuliskan gagasan atau ide. Kenapa kalian membuat gambar tersebut? Kemudian yang terakhir, gunakan bahan dan teknik yang non konvensional, artinya yang berbeda daripada yang biasa kalian gunakan. Oke, butuh waktu berapa? 10 menit? Wah,
Terlalu lama Pak. Oke, 5 menit. Oke. Yes. Kita tengah-tengah lah antara 10 menit dan 5 menit. Ya, 2 menit. 8. Yes, oke, 8 menit. Sketnya saja ya. Jadi desainnya saja, tidak perlu harus ini. Yang penting jangan lupa sketch yang sudah kalian buat belakang kertas kalian kasih saja. Oh iya, saya lupa. Sudah saya suruh bawa sketchbook. Jangan menggambar di buku catatan. Ingat ya, gambar ada bukunya sendiri, setiap bukunya. Oke. Nah, silakan jangan lupa tuliskan konsep gambar kalian atau ide kalian. Kemudian jangan lupa juga bawahnya teknik apa yang akan dipakai. Misalkan, wah ini kalau dijadikan karya seperti halnya tutup botol tadi, tempel nih, wah menarik nih. Wah saya pengen membuatnya dengan kopi, wah nggak boleh. Tekniknya apa? Dikuaskan misalkan, atau yang lainnya. Oke, teman-teman. Oke. Pokoknya ini mulai dulu yuk. Ya, silakan mulai membuat 5 menit ya. Sambil membuat saya kasih contoh gambar yang menarik untuk misalkan, nah ini sketnya saja, ya. Kemudian dituliskan konsepnya, kemudian teknik dan lain. Sambil gambar ambil. Oke. Pak ini misalkan karya ini kalian buat, kemudian konsepnya. Nah, ini sengaja saya buat figur laki-laki, rambutnya lurus, bagus dan proporsional, tapi wajahnya sengaja tidak saya gambar. Saya membayangkan wajah ini adalah wajah teman saya yang saya idolakan. Misalkan kalian bisa bayangkan, misalkan wajah di sini adalah wajahnya Oki, kan keren. Atau wajahnya Sandul. Ayo, lemes-lemes langsung dari bahan ini. Nah untuk tekniknya ini menggunakan teknik mencuas atau menerapkan atau memuaskan kuas. Kemudian bahannya menggunakan coklat cair. Nah kalau tadi kan bisa menggunakan kopi ya kan. Nah sekarang menggunakan coklat cair. Oke. Ini ganti cat air, bisa menggunakan coklat cair, bisa menggunakan kopi, teh dan sebagainya. Ingat ya, banyak itu loh ya. Kemudian selanjutnya ini ada contoh ini. Wah ini juga daun, sketnya aja. Pokoknya nggak harus diarsir-arsir betul-betul. Kalau kalian saya biarkan menggambar, saya yakin saya juga betah. Ya kan? Jadi sketnya aja pokoknya. Kemudian sudah konsep dan ini tekniknya adalah teknik tempel, bahannya menggunakan plastik kemasan. Konsepnya daun itu berasal dari lingkungan Pak. Berasal dari tumbuhan. Kalau saya buat dengan menggunakan tempelan plastik, ini sesuatu yang kontradiktif, yang buatan dan yang alami. Oke, ini referensi aja. Dan yang terakhir, ini gambar apa? Ini gambar singa. Ya, gambarnya singa, sketnya singa. Kemudian teknik yang dipakai adalah tempel dan jadit menggunakan kain perca. Jadi tidak lagi menggunakan cat ataupun menggunakan plastik kemasan, atau tidak menggunakan, tapi ini menggunakan kain perca yang dijahit dan ditempel. Kayak bisa bayangkan ya, Pak, gimana konsepnya Pak? Nah, konsepnya ini adalah gambar singa yang kesannya adalah maskulin atau gagah. Nah, konsep saya akan buat gambar ini dengan kain perca warnanya pink atau warna-warna feminim. Nah, di mana nanti saya akan menggabungkan mana yang unsur maskulin dan unsur feminim ini menjadi satu. Wah, gitu. Ini jangan lupa. Sayangnya tidak ada yang menerapkan.
konsep saja. Oke, siapa tahu nanti kalian punya. Oh ini sudah mulai jadi nih, mulai tulis media jangan lupa media. Kemudian teknik. Sudah ada yang selesai? Saya culik satu orang yang sekiranya hampir selesai aja. Oke. Yang gambar kucing, Ada yang gambar kucing? Kebetulan depan sendiri. Ya sini coba. Ikut saya ke depan. Adanya ini lah. Ya, kucing. Neko. Nih, coba lihat gambar. Dan keren. Belajar kecil. Nanti kalau ada yang menghina saya menghadapi. Oke, ini ada gambarnya kucing ya, imut sekali. Konsepnya, ayo silakan dipresentasikan. Kamu pasti belajar berani. Boleh. Ya. Kucing merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad yang juga merupakan hewan kesayangan saya. Lanjut. Terkadang di saat aku merasa kesepian atau bersedih, kucing adalah hewan yang selalu menghibur saya hingga saya dapat melupakan kesedihan yang saya alami. Walaupun dalam waktu singkat, saya akan kembali mengingat masalah tersebut. Oke, luar biasa. Terus. Dengan kucing biasanya aku suka berkeluh kesah ataupun bercerita tentang masalahku. Aneh bukan? Aneh sekali. Aneh. Tapi menurutku hanya kucing tempat kenyamanku bercerita dan juga aman. Ini jangan temennya bocor-bocor semua ini. Jangan lupa media dan bahan atau teknik. Tekniknya apa? Oh, mengkuas. Ya boleh. Bahannya bisa pakai kopi, teh ataupun yang lain. Ya. Oke. Jadi bisa menggunakan teh ataupun kopi. Oke, boleh. Terima kasih, silakan duduk. April ya. Iya, Pak. Oke, bagus. Coba April. Ayo. Ini April sudah menunjukkan kucing. Kucing itu sebagai peliharaan Nabi Muhammad yang disayang. Kemudian April juga suka. Kemudian bisa sebagai teman curhat April juga untuk menyampaikan keluh kesahnya. Ayo di sini ada yang pengen jadi kucingnya April, siapa? Saya. Oke, biasa. Satu lagi cowok. Nih. Cowok. Nah ini sudah nih. Yo, ayo kamu. Sabar, oke. Saya sabar aja. Saya senang anime juga kebetulan. Kenapa? Apa caranya? Saya menggambar karakter ini karena sifat karakter yang jujur, baik hati, sabar dan selalu optimis. Oleh karena itu saya ingin memiliki sifat seperti karakter ini. Ini mirip saya juga nih. Ikut-ikut saya. Kemudian tekniknya Saya menggunakan teknik mengkuas dan bahan yang bisa digunakan coklat cair. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kali dulu. Oke, luar biasa. Penyabar, penyayang dan sebagainya. Itu Oke, saya pikir itu untuk perwakilan ya dari teman-teman. Ini karya-karya nanti silakan kalau sudah saya kumpul ya. Nanti akhir pelajaran dikumpul ke saya, nanti akan saya mulai. Minggu depan kita akan mulai membawa bahan alternatif yang sekiranya kita bisa terapkan dalam karya kita. Ya, misalkan tadi coklat cair gitu kan. Ada juga tadi kopi dan teh gitu kan dan sebagainya. Oke? Oke teman-teman? Oke. Baik. Saya pikir untuk hari ini materi saya sudah jadi bagus. Saya pikir satu orang yang bisa memberi kesimpulan atau apa ya, memberi evaluasi dalam materi saya hari ini. Ayo, kita tadi belajar apa saja? Yang pertama
Apa? Fungsi seni. Betul. Kemudian tema. Kemudian media. Kemudian teknik. Alat dan barang. Tahapan berkarya seni. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini luar biasa loh kalian sebenarnya. Alhamdulillah. Oke, saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk 10B dan tetap jaga kerapian kelas, diri dan jaga kesehatan. Sebelum saya akhiri, ada slide terakhir dari saya. Nah, ini yang menjadi semangat, mungkin ada jadi semangat kalian. Tidak ada keterbatasan bagi orang-orang kreatif. Jadi, kalau kalian punya mimpi, maka usahakan sebaik mungkin. Kreativitas itu penting untuk mewujudkan segalanya, entah itu mimpi dan sebagainya. Jadilah teman-teman atau insan yang kreatif. Menggambar kalau tidak ada alat dan bahannya bisa pakai yang lainnya. Menuju sesuatu atau mewujudkan sesuatu tidak selalu dengan satu jalur. Kalau satu jalur gagal, mencari jalur yang lain. Pak? Oke, saya pikir cukup. Terima kasih banyak. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.